Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Singepods, kembali lagi di episode baru ini bersama saya, host baru yang baru muncul di permukaan podcast Saegan ini. Dan tentunya saya di sini tidak sendiri, saya bersama narasumber yang pastinya sangat keren. Monggo Bapak Ibu memperkenalkan diri. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya dulu. Saya Ibu Roro Siti Rohimah. Saya mengajar bidang studi biologi di SMA Negeri 1 Saegan ini. Saya Pak Marjono SPD, saat ini memegang pelajaran fisika dan kebetulan untuk selain mengajar kami juga ditugaskan sebagai ketua dari program Adiwiyata SMA Negeri 1 Saegan. Untuk episode kali ini tema kita adalah Adiwiyata. Untuk first question nih Bu, pertanyaan yang pertama. Sebenarnya apa sih Bu yang dimaksud dengan sekolah Adiwiyata dan apa sih tujuan utamanya Pak Bu? Jadi Adiwiyata ini adalah salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mana program ini adalah untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan juga kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Nah tentunya karena ini adalah program dari kementerian, ini diharapkan semua warga sekolah itu turut andil dalam kegiatan menuju lingkungan yang sehat di sekolah itu supaya terhindar dari dampak lingkungan yang negatif. Itu pengertiannya Mbak Adel. Untuk kegiatan Adiwiyata ini itu harus meliputi 6 aspek. Ya, seperti yang pertama ada kebersihan sanitasi dan drainase, kemudian pengolahan sampah, kemudian ada penanaman dan pemeliharaan pohon, kemudian konservasi air, kemudian konservasi energi, dan yang paling ditekankan sekali yaitu tentang inovasi penerapan PRLH yang dikhususkan tentunya untuk supaya lingkungan kita itu tetap terjaga kerapiannya dan kebersihannya. Seperti itu. Jadi pada intinya program Adiwiyata itu adalah program yang fokus kepada lingkungan sekitar kita gitu nggih. Dan untuk tujuan utamanya itu sebenarnya apa, Pak Bu? Kalau tujuannya ini sebenarnya tidak hanya sekedar bersih atau hijau atau asri ya kan, tetapi di sini ada 3 tujuan utama yang akan kita capai di program Sekolah Adiwiyata. Yang pertama ini adalah untuk membentuk sikap dan perilaku warga sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Jadi ini sikapnya kita bentuk dulu ya, perilakunya kita bentuk dulu. Kemudian yang kedua nanti tujuannya adalah untuk menyadarkan warga sekolah akan lingkungan sehingga dapat turut bertanggung jawab dalam penyelamatan lingkungan. Dan yang terakhir ini yang mungkin nanti akan kita rasakan semuanya adalah menjadikan sekolah sebagai tempat pembelajaran nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, sehingga nanti memang arahnya tidak hanya sekedar ke fokus lingkungan saja, tapi memang ke arah pembentukan karakter atau sikap dari semua warga sekolah. Memang tujuannya akan lebih fokus lagi yaitu pada pembentukan karakter. Jadi semua warga yang di sekolah, baik itu nanti siswa, tenaga pendidik, tenaga kebersihan ataupun bapak ibu guru itu mempunyai karakter terhadap lingkungan. Contoh umpama ada sampah yang di bawah ya kita ambil. Jadi karakter itulah yang terbentuk sehingga tidak ada kaitannya anak-anak ataupun bapak ibu guru merasa terpaksa untuk menghadapi keadaan lingkungan yang ada di sekitar kita. Okay. Sobat Singepods, ini pastinya untuk bagian pengertian dan tujuan utama dari program Adiwiyata sudah sangat amat jelas yang dijelaskan oleh Bu Roro dan Pak Marjono. Untuk selanjutnya, saya ingin bertanya Bu, sebenarnya apa aja sih kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah sekolah dapat menjadi sekolah Adiwiyata? Ya, ini lumayan panjang nanti ceritanya Mbak Adel. Kriteria sekolah yang bisa mencapai sekolah Adiwiyata. Iya, betul. Nah, paling tidak ada 4 indikator pokok yang diwajibkan sekolah itu masuk dalam kriteria sekolah Adiwiyata. Yang pertama, indikator yang pertama itu adalah tentang adanya kebijakan berwawasan lingkungan. Nah, mulai dari visi dan misi dari sekolah yang bersangkutan. Yang mana dari visi dan misi itu harus di situ tercantum
kegiatan peduli dan berbudaya lingkungan. Nah, kemudian selain visi misi tadi, ada kebijakan sekolah lagi, yaitu tentang mengembangkan pendidikan lingkungan hidup. Nah, jadi lingkungan hidup ini materinya memang harus kita kembangkan, mungkin nanti masuk ke dalam materi-materi bidang studi yang lain, yang biasanya kan kalau lingkungan tuh hanya berkaitan dengan biologi misalnya atau kimia misalnya. Nah, ini kalau bisa nanti semua mata pelajaran kalau bisa masuk ini peduli lingkungan tuh. Kemudian juga ada kebijakan peningkatan sumber daya manusia, baik pendidikan maupun tenaga kependidikan di bidang pendidikan lingkungan hidup. Nah, ini biasanya disuruh untuk ikut BIMTEK atau workshop tentang lingkungan hidup. Nah, kemudian kita juga harus ada kebijakan sekolah dalam hal penghematan sumber daya alam. Namanya di situ tadi Pak Marjono mengatakan ada konservasi air, ada konservasi energi. Ini harus ada penghematan. Kemudian ada juga kebijakan sekolah yang mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, makanya di sekolah kita kalau bisa jangan ada sampah, ya kan? Kemudian tanaman juga harus terawat dan sebagainya. Kemudian juga yang penting ini Mbak Adel, yaitu kebijakan sekolah untuk mengalokasikan dan penggunaan dana bagi kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Nah, ini cross check dari anggaran paling tidak sekitar 5-10% itu masuk untuk memenuhi dari tuntutan kepedulian lingkungan. Ini baru untuk kebijakan dulu Mbak Adel. Masih ada 3 lagi. Nih, mau dilanjut enggak ini Mbak Adel? Oke, dilanjut dulu ya. Nah, kemudian loh apa ini Mbak? Siapa ini ya? Makmur. Kamu apa ini Makmur? Ada dangker ini. Oh, ini termasuk salah satu dari pemeliharaan tanaman. Iya, ini kalau yang adiwiyata. Ya, monggo dilanjut Mas Makmur. Ya, selain kebijakan tadi Mbak Adel ada lagi yaitu yang disebut sebagai pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. Nah, ini tentunya ada beberapa hal yang harus dilakukan di situ adalah yang pertama melakukan pengembangan model pembelajaran lintas mata pelajaran seperti tadi, tidak cuma biologi, kimia atau mungkin apa ya Pak Mar kalau yang lebih cenderung dekat dengan ekonomi mungkin ya? Ekonomi bisa, fisika juga bisa. Kemudian penggalian dan melakukan pengembangan materi tentang lingkungan hidup yang ada di masyarakat sekitar. Suatu saat nanti kita akan memanggil mungkin narasumber dari orang tua wali yang bisa memaparkan tentang materi yang ada hubungannya dengan lingkungan hidup. Kemudian juga pengembangan metode belajar berbasis lingkungan dan budaya. Nah, ini nanti strategi belajar mengajar Bapak Ibu guru. Kemudian pengembangan kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan hidup. Di sini ada SBO tuh Mbak? Iya, ada SBO itu Bu. SBO itu salah satu kegiatan ekstrakurikulernya adalah Green Clubs. Iya. Nah, itu lumayan banyak ya Pak Marjono ya yang untuk pesertanya. Oh, ternyata walaupun tidak dipaksa-paksa, mereka juga berminat masuk ke dalam kepedulian lingkungan. Berarti tanpa ada paksaan mereka Tanpa sudah ada niat kadang-kadang itunya. perekrutannya itu ya lewat pendaftaran di list siapa yang mau berkenan masuk. Itu tuh sistemnya per kelas wajib ada atau siapa saja yang mau monggo silahkan gitu Bu? Kalau ini kita sih sebenarnya menjaring ya, mau dari kelas mana saja oke, tidak ada paksaan karena kalau nanti ada paksaan tuh pasti kurang efektif ya. Iya, kecuali kalau sudah seneng kesadaran riset teruskan sampai terakhir ya Pak. Yang ketiga itu adalah kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Nah, ini yang termasuk di dalamnya adalah menciptakan kegiatan-kegiatan di sekolah tadi yang berbasis lingkungan, kemudian mengikuti kegiatan aksi lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak luar. Nah, kadang-kadang kita diundang untuk ikut pameran. Kemarin di mana ya Pak yang kita dapat juara 3 yang daur ulang sampah UI, membuat di UI itu inovasi inovasi untuk daur ulang sampah ya, pemanfaatan dari teknologi scrap. Kemarin di UI kita dapat juara 3 ya. Jadi
Kemudian keterlibatan dari pihak luar lagi adalah kita juga membangun kegiatan kemitraan ya, atau memprakarsai pengembangan pendidikan lingkungan hidup di sekolah. Dan yang terakhir sebagai kriteria itu adalah yang keempat tentang pengelolaan sarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan. Nah, ini tentunya adalah pengembangan fungsi sarana-sarana pendukung yang ada di sekolah tentang lingkungan hidup ini. Dari kemarin kita harus sudah membenahi tempat pembuangan sampah sementara yang sana. Kok enggak taunya tuh ambruk Mbak Adel, jebol, angin kencang mungkin ya. Nah, itu juga harus kita pelihara, kita rawat. Kemudian juga hubungannya dengan kebersihan sanitasi kamar mandi, kita juga melakukan pemeliharaan di beberapa kamar mandi. Oh gitu. Ya, dan berikutnya yang hubungannya dengan kantin. Nah, di sini juga harus ada peningkatan kualitas pelayanan makanan sehat. Oh gitu. Nah, jadi contoh makanan sehat yang ada di kantin SMA Negeri 1 Saegan tuh seperti apa sih, Bu? Ya, kalau kemarin sudah kita lakukan edukasi bahwa yang namanya makanan sehat itu paling tidak ya tidak mengandung B3, beracun, berbau, terus tanpa pengawet juga, tanpa penyedap rasa, tanpa pemanis buatan dan sebagainya. Sudah gitu. kita edukasi. Lumayan banyak Mbak Adel kriteria. Makanya Kriterianya kalau SMA kan sekali. sudah sampai bisa masuk itu tahapannya memang lumayan banyak. Sobat Singepods, ini tadi yang disebutin sama Bu Roro itu banyak banget untuk kriteria bagaimana sekolah itu bisa menjadi sekolah adiwiyata. Nah, ngobrolin tentang Green Club nih, Pak Bu, Pak Marjono. Sebenarnya Green Club itu tuh kan itu siswa-siswinya ya yang terlibat dalam aksi peduli lingkungan. Itu sebenarnya ngapain aja sih, Pak? Untuk Green Club sendiri ya sesuai dengan namanya, ini kan untuk menciptakan bahwa lingkungan kita itu hijau. Ya sebenarnya tugas-tugas mereka itu ada kaitannya secara langsung dengan lingkungan, seperti yang dikatakan tadi oleh Bu Roro bahwa karena ini kegiatan yang ada kaitannya dengan lingkungan, ya untuk mencari anggotanya sebenarnya nggak ada paksaan. Jadi memang bebas ya. Nanti ada penawaran dari Green Club. Kalau kemarin itu memang anggota yang ada, yang saya tahu itu ada 32. Ya, ada 32. Tapi terbagi dari beberapa subbidang. Sebenarnya masih melakukan perekrutan. Dan memang kalau kali ini memang menginginkan supaya lebih banyak perekrutannya ada yang di kelas 10. Sehingga nanti biar bisa melakukan pekerjaan itu akan lebih lama, kemudian bisa koordinasinya juga bagus. Karena kalau nanti anak-anak yang direkrut itu kelas 11, nanti kalau sudah sampai kelas 3 akan berhenti. Dan kegiatannya tidak hanya di sekolah, kegiatannya itu bisa ke luar lingkungan. Jadi tidak hanya adiwiyata, tidak hanya pada fokus ya. Green Club-nya itu juga harus keluar. Di antaranya kemarin sudah ada kegiatan untuk sosialisasi pemilihan sampah ada di SD Negeri Nino. Ya, di situ ada. Kemudian ada penanaman pohon juga, ya penanaman pohon. Nah, itu kegiatan yang mereka lakukan. Dan ada sebagian yang kemarin sudah sosialisasi di kampung-kampung yang ada di sekitar kita juga. Juga kaitannya dengan pengelolaan sampah. Itu kalau ada sosialisasi, yang mensosialisasikan itu siswa-siswi SMA Saegan atau siapa, Pak? Kalau memang intinya semuanya itu siswa. Ya, nanti semuanya siswa. Karena kegiatan itu memang difokuskan untuk siswa ya. Jadi siswa itu tahu, kemudian lingkungan itu juga tahu, ternyata siswa-siswa dari SMA Negeri 1 Saegan bisa ya untuk mengamati secara langsung tentang lingkungan yang ada. Jadi kalau bisa ya semuanya itu siswa. Mungkin tidak hanya Green Club saja, mungkin sama ada ya, mungkin kader ada beberapa kader atau ya. mungkin bisa organisasi-organisasi di bawah OSIS, mungkin DA atau di OSIS sendiri nanti ada sekbid berapa yang menangan lingkungan, kemudian ada dari ROIS ya, itu mungkin juga bisa ikut terlibat. Nanti
cara kerjanya kan bisa bersama-sama ya dengan Green Club. Iya. Ya. Jadi seputar Green Club itu udah dijelaskan oleh Pak Marjono. Dan untuk kira-kira open recruitment selanjutnya itu kapan sih Pak? Kalau kayak gitu tuh Green Club-nya? Kalau kemarin memang di awal ya, di awal, tapi kelihatannya kan untuk anak-anak khususnya kelas 10 kan belum tahu persis kegiatan apa yang dilakukan. Maka mereka juga melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Jadi apa yang akan dilakukan kegiatan sehingga nanti anak-anak khususnya kelas 10 itu tahu, tertarik, sehingga mereka bisa tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya. Nah, sobat Singepods yang ada di SMA Negeri 1 Segan, terutama besok yang kelas 10, itu jangan lupa daftar Green Club kalau besok ada open recruitment-nya ya, Pak ya. Karena soalnya iya, besok bakal ada program kerja yang pastinya seru-seru, keren-keren, dan nggak hanya keren untuk diri kita, bahkan itu berdampak baik untuk lingkungan sekitar kita. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak Bu. Sebenarnya SMA Negeri 1 Segan ini kan baru mau maju ke tingkat nasional nggih adiwiyatanya. Untuk pertama kali SMA Negeri 1 Segan ini melangkahkan untuk menjalankan program adiwiyata itu sebenarnya seperti apa nggih Pak Bu? Yang pertama itu dulu karena ditunjuk. Nah, ditunjuk oleh DLH, kita disurati untuk diajak koordinasi tentang pencalonan sekolah adiwiyata baru tingkat kabupaten dulu. Nah, kemudian dari hasil koordinasi itu kemudian kita kembali ke sekolah untuk melaporkan bahwa ternyata SMA Negeri 1 Segan itu ditunjuk untuk mewakili maju sekolah adiwiyata tingkat kabupaten. Nah, selanjutnya kita membentuk tim atau satgas. Nah, tim atau satgas ini komposisinya ada dari tenaga pendidik, ada juga tenaga kependidikan, dan yang banyak ini adalah dari kader adiwiyata, itu paling tidak 20% ya Pak Marjono. Iya, 20% dari total ya, siswa total, kita. Ya. Kalau dari 1000-an ya siswa kita paling tidak ya sekitar 200 kadernya. Itu kemudian dari tim dan juga kader itu selanjutnya melakukan koordinasi. Nah, koordinasi apa yang dibahas di koordinasi itu? Yang pertama untuk menentukan EDS-nya dulu. EDS itu evaluasi diri sekolah. Jadi dievaluasi sekolah kita itu dari 7 sekarang ya Pak, 7 standar ya. 7 standar, tapi yang arahnya nanti ke lingkungan. Itu kita evaluasi, kemudian baru dimunculkan ada istilah IPMLH. Agak baru ini Mbak Adel, mungkin belum familiar. IPMLH itu adalah identifikasi potensi masalah lingkungan hidup. Nah, di sini diidentifikasi masalah ini apa, kemudian potensinya juga apa. Kemudian baru dari hasil EDS dan identifikasi itu kita buat tentang RGPBLHS panjang. Ini adalah rencana gerakan peduli dan budaya lingkungan hidup sekolah. Nah, ini dibuat tahunan dan 4 tahunan. Nah, setelah itu selesai, itu kita sosialisasikan ke semua warga sekolah. Kita sosialisasikan, ini loh RGPLHS kita. Nah, kemudian dari rencana itu kemudian kita aksi nyata, ada aksi nyata atau pelaksanaannya. Nah, kita ada pelaksanaannya, terus pelaksanaannya itu harus selalu terdokumentasi, karena tidak akan bisa diterima kalau seandainya kegiatan sehebat apapun, sekompleks apapun tanpa ada dokumentasi. Makanya sebenarnya yang kita upload di situ itu kita dengan sekolah lain tuh ya rame, hanya perang dokumen lah. Siapa yang dokumennya lengkap, kemudian representatif, ya, kemudian mungkin itu adalah faktual. Nah, itu mungkin yang lebih masuk kriterianya lebih bagus. Nah, kemudian setelah terdokumentasi itu baru dilakukan visitasi. Nah, visitasi itu dari tim DLH itu memang ke sini memvisit dan mensurvei, kemudian juga kita pemaparan.
Nah, kemudian dari hasil beliaunya visitasi dan juga pemaparan itu selanjutnya dipakai sebagai pedoman atau istilahnya apa ya Pak Marjon? Pertimbangan ya? Pertimbangan untuk penilaian. Dan saat itu kita bersama dengan 3 sekolah yang bagus-bagus juga, yaitu SMA 1 Sleman, SMA 1 Melati, dan kita. Nah, di kabupaten kita masuk di peringkat pertama. Ya. Terus 2 tahun berikutnya kita maju ke tingkat provinsi. Nah, ini tingkat provinsi karena kita sudah 1 provinsi ya, itu 4 kabupaten dan 1 pemerintahan kota. Kita cuma ya bukan cuma ya Pak, ya tetap disyukuri. Ya, kita menang di jabat juara 3. Nah, itu untuk ceritanya Mbak tentang kita memulai perjalanan Adiwiyata sampai sekarang. Dan tahun 2025 ini nanti kita akan rencanakan untuk masuk atau berkompetisi lagi, ya, itu masuk di Adiwiyata tingkat nasional. 2 tahun yang akan datang baru yang mandiri. Jadi itu ceritanya panjang sekali ya Bu, dari yang awalnya ditunjuk terus akhirnya melakukan EDS ya tadi melakukan EDS, terus mengidentifikasi masalah serta potensinya, terus rencana aksi untuk peduli lingkungan, sosialisasi, pelaksanaan, dan hingga akhirnya tadi itu mendapatkan juara 1 di tingkat kabupaten dulu, 3 provinsi. Kalau nasional tuh besok kayaknya bukan kejuaraan ya, tapi skor nilainya kita dapat berapa itu kalau sudah masuk. Oh, ini sudah masuk. Kalau tingkat nasional, sudah kita enggak perlu juara piro-piro, enggak perlu gitu. Jadi tergantung kriterianya ya. Tapi masih ada kelanjutannya. Kalau itu kriterianya nanti masuk di nasional, maka kita enggak berhenti di situ. Kita harus mandiri. Ada lagi mandiri ya tahap-tahapnya itu banyak sekali ya. Itu istilahnya kalau mandiri itu sudah mau nggak mau memang semua kegiatan itu memang asalnya dari kita. Dan ingat yang namanya dokumentasi itu memang harus terus selalu ada. Kalau mandiri itu nanti mungkin 4 tahunan terus ada reakreditasi sama dengan sekolah. Nah, kalau nanti tidak mengajukan reakreditasi, nah kita suruh kembali ke 0 lagi. Nah, kan berat banget Pak seperti itu. Makanya ini ya mau ndak mau, berat tidak berat, kita tetap harus perjuangkan sampai ke mandiri Adiwiyata kita. Gitu ya Sobat Singepods, perjalanan SMA Negeri 1 Segan ini untuk menjalankan program Adiwiyata itu sangat amat panjang dan bahkan bisa dibilang rumit. Tapi sampai ke titik ini aja udah keren. Padahal masih ada tahap-tahap berikutnya yang harus dilewatin bersama-sama. Oke Pak Bu, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita nggak lupa untuk tagline-nya Singepods ini. Temukan perspektif baru bersama Singepods. Semakin hafal ini Mbak Ade. Iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Bu. Sebenarnya dari program dan banyak aksi yang sudah dilakukan itu, dampak utama yang dirasakan oleh warga sekolah, entah dari siswa-siswi, bapak ibu guru maupun karyawan di SMA Negeri 1 Segan itu apa aja sih? Sebenarnya ini mungkin nanti bisa ditambah juga untuk Bu Roro ya. Kalau dampaknya itu memang sekarang ini kan paling tidak ya para siswa sendiri itu sudah bisa ya, istilahnya untuk memilah sampah memilah sampah. Jadi dari pemilahan itu ada beberapa nanti dari anggota Green Club juga itu memanfaatkan sampah-sampah yang dipilah tadi. Ya memang ada sebagian yang tidak ada yang dipilah, tapi kita sudah tidak bisa caranya untuk mengolah. Mau nggak mau memang itu dari sampah residu itu yang memang harus kita buang. Tapi kalau sampah-sampah yang dipilah itu bisa kita olah ya kita olah. Dan ternyata memang sekolah pun sudah mencoba untuk bekerja sama juga. Nah di sini terutama sekarang untuk anak-anak sudah bisa terutama sampah yang ada di SMA Segan itu kan karena tanamannya banyak ya Mbak ya. Ini tanamannya banyak ya, jadi itu sampah utamanya itu memang daun. Ya makanya itu sudah diolah ada rumah
kompos sana, ada mesinnya ya untuk pencacahnya, kemudian nanti ada perawatannya sehingga nanti bisa digunakan untuk pupuk atau apa. Ya sampai saat ini baru masih di lingkungan sekolah, belum bisa keluar ya. Nah, mungkin Bu Roro bisa menambahkan. Iya, saya tambahkan kalau Pak Marjono tadi menyampaikan itu yang mungkin lebih spesifik ya. Tapi kalau saya coba untuk bicara, kita urai secara umum dulu bahwa dampak positif yang kita rasakan dari adanya program Adiwiyata ini, yang pertama kalau boleh saya bilang itu adalah sekolah kita sekarang sudah menjadi hijau, ya kan? Asri, ya, teduh, sehat, terang, bersih, ya kan? Dan mungkin juga kalau kalian bisa menikmati, hampir di setiap sudut itu bisa dipakai untuk swafoto. Nah, ini belakangnya sudah kelihatan asri begitu. Bahkan ada juga kalau dari teman-teman dari sekolah lain itu katanya kalau mau pulang itu kok masih kerasan ya di sini, karena apa? Karena sekolahnya hijau, asri, nyaman begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya yakin kualitas belajar mengajar menjadi lebih meningkat, ya, menjadi lebih nyaman, kondusif tentunya karena dilengkapi dengan kondisi lingkungan yang seperti ini. Kemudian otomatis nanti akan dikenal oleh masyarakat luas, ya kan. Oh, SMA Sikan itu ternyata sekolah Adiwiyata toh, dia sangat peduli dengan lingkungannya kan gitu. Bahkan beberapa kesempatan sekolah kita itu dipakai sebagai tempat tujuan studi banding dari sekolah-sekolah lain atau dari sekolah Adiwiyata yang lain juga. Itu sering, bahkan dari lingkup kedinasan itu event-event yang kedinasan itu kok nunjuk mintanya itu di SMA Sikan. Nah, ini pasti ada sesuatu kan gitu. Kenapa kok milihnya SMA Negeri 1 Sikan? Nih, itu antara lain dampak yang kita rasakan, Mbak, kalau yang secara umum seperti itu tadi. Ya. Jadi teman-teman, dampaknya yang sebenarnya dirasakan oleh warga sekolah itu banyak banget, entah secara umum maupun secara rinci yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak maupun Ibu Guru. Salah satunya itu kayak menghasilkan lingkungannya asri, bersih, terus aktivitas yang kita jalan di sini jadi aman, nyaman gitu, nyaman. Yang jelas nyamannya. Gitu. Terus untuk selanjutnya nih, sejauh mana sih Pak Bu kolaborasi dengan pihak luar seperti pemerintah ataupun bahkan masyarakat yang berperan dalam kesuksesan sekolah Adiwiyata ini? Ini saya punya catatan ada 11 lembaga yang sudah melakukan MOU dengan kita, hubungannya dengan kepedulian lingkungan. Kalau tidak salah kemarin tuh Bu Kuning tuh malah sudah menginfokan tambah 2 lagi Bu, tapi kok belum masuk ini 2 itu mana saja? Jadi sebenarnya totalnya ada 13 nih. 13. Kemarin yang terakhir yang di mana itu Pak? Pengolahan limbah plastik Bu Putri. YPTI apa itu? YPTI Nastek. YPTI Nastek ya. Nastek, ya. Jadi yang pertama itu adalah MOU kita dengan SMA Cangkringan. Nah, ini kan sekarang sekolah itu sudah Adiwiyata mandiri. Kita dulu studi dulu di situ. Kemudian yang mendukung di lembaga-lembaga di sekitar sekolah kita itu ada Kapanewon Seyekan, kemudian Desa Margo Agung, kemudian Puskesmas Seyekan, kemudian Rescue Seyekan. Nah, ini untuk penanggulangan bencana kemarin pohon-pohon itu minta bantuan Rescue Seyekan ini. Kemudian juga DLH Kabupaten Sleman. Ini kemarin kita minta biopori, kompartemen, terus apa ya Pak kemarin? Lumayan kok ya. Nah, itu ya, untuk yang membuat alatnya biopori kemudian ada apa? Komposter yang untuk membuat ya, kemudian masih ada lagi kemarin yang satu ini tempatnya kompartemen tempat sampah. Ya. Kemudian yang ketujuh itu kita juga MOU dengan SMA Karangmojo. Mbak Adel tahu enggak SMA Karangmojo itu mana? Di mana sih Bu itu? Kira ngerti ki Pak. SMA Karangmojo itu dulu tempat pertama saya penempatan di situ. Bentar Pak, ada iklan sedikit makmur ini membersihkan. Tadi ngerasa ngeres ya dari tadi ya. Termasuk ciri yang pertama menjaga kebersihan lingkungan. Iya betul. Rajin Mas Makmur.
Ya. Gimana tuh tinggal gimana? sama Pak Fauzi di sini. Oh. Iya. Terus gajinya tuh dicopot. Waduh. Sekolah mau nggak kasih Aduh, sekarang gimana nih? efisiensi ngono ki ya Mas Makmur ya. Sing penting pokoknya sekarang berusaha maksimal dulu. Kerja dulu. Kerja dulu, nanti kita amati aman. Ya. Saya tunjukkan yang Monggo, terbaik lanjut. dulu. Bersihnya. Siap. Semangat Ya. ya, Mas Ya. Makmur. Ya, Siap. semangat. Kemudian MOU lagi Mbak Del. Setelah Hmm. kok SMA Karangmojo tadi tidak tahu ya? Nggak tahu, SMA di mana itu, Bu? Karangmojo itu SMA yang ada di Gunung Kidul. Oh, di Gunung Kidul. Iya. Jauh juga. Jauh. Itu juga sudah kita studi dulu di sana. Kemudian MOU berikutnya itu dengan pengelola sampah mandiri Sukunan Banyuraden. Ini Banyuraden Gamping. Ini kalau kita muni atau bilang desa Sukunan itu biasanya mereka sudah langsung paham. Di situ adalah suatu desa sentral pengolahan limbah dan sampah ya, Iya. Pak. Ya. Limbah dan Kemudian MOU dengan pihak catering penyedia jasa konsumsi di sekolah kita itu paling tidak untuk bungkus-bungkus yang alami itu yang diharapkan kita pakai. Kalau yang anorganik plastik-plastik sebisa mungkin harus dikurangi. Nah, itu sudah ada kesepakatan. Kemudian yang terakhir kemarin dengan MOU dengan SMA 1 Kalasan. Nah, dia juga sudah mandiri dan kita termasuk binaannya. Dan yang Kalasan, terakhir juga Kalasan. kemarin Inastek ya Pak. Inastek, iya. Nah, jadi sudah lumayan ya banyak kita mendapatkan manfaat dari MOU atau mungkin kerjasama ini Mbak. Ya walaupun kita paling seharusnya masih banyak lagi yang harus kita ajak untuk bisa kerjasama atau bermitra ya untuk mendukung kelangsungan peningkatan kepedulian lingkungan. Ya. Memang pada dasarnya dengan MOU ini kan inovasi-inovasi yang ada itu nanti akan dapat tercerna dari bimbingan mereka ya, dari bimbingan mereka sehingga di sekolah pun nanti punya ide-ide khusus ya untuk mengantisipasi dari apa yang ada, masalah yang ada di sekolah, mungkin dari mereka juga kayak Sukunan umpama ya pengolahan sampah. Kemarin kita sudah diajari sebenarnya ya, beberapa diajari untuk mengolah sampah menjadi bioenzim itu pupuk cair ya. Kemudian ada yang pakai booster itu ya untuk biar pupuknya nanti bisa lebih cepat jadinya, cepat terdekomposisi. Ya pakai komposter itu juga dari Sukunan juga. Nah, kemarin Inastek itu limbah plastik. Kalau kemarin Plastik bisa diolah Pak? iya, kalau kemarin pakai untuk limbah plastik tutup botol ya. Nah, kebetulan nih sekarang saya nggak bawa apa yang dihasilkan produknya. Kemarin yang dibuat itu kan pakai vas kecil jadi pot kecil kayak gini, kemudian Pak seperti gantungan kunci. Itu mereka juga sudah tahu dan mereka memang mengajak kalau besok mereka mau turun juga ke masyarakat, mungkin dari beberapa anak dari sama saya kan akan diikutkan supaya mereka lebih terlibat aktif di masyarakat. Ya. Seperti itu. Ya. Baik sekali ya Sobat Singepods untuk beberapa kemitraan yang dilaksanakan di program Adiwiyata ini, entah dari pihak catering, sekolah maupun pihak lembaga gitu. Betul sekali. Selanjutnya Pak Bu, untuk tantangan terbesar yang sebenarnya dihadapi sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip Adiwiyata itu apa? Ya, ini tentang tantangan yang terbesar yang kita hadapi ya Mbak. Ya, ini kalau saya bisa mungkin mencermati ya, tantangan yang paling atau bisa dikatakan terbesar yang kita hadapi itu adalah kurangnya kepedulian warga sekolah tentang tata kelola lingkungan. Yo sudah peduli, tapi mungkin masih kurang ya. Jadi ada yang kayak istilahnya itu luah lah, sudah ada yang ngurusi, itu kan urusannya cleaning service misalnya gitu. Itu kan berarti ketidakpeduliannya itu kurang. Kemudian juga kurangnya rasa memiliki dari warga. Wis ra peduli, terus tidak merasa handarbeni atau tidak merasa memiliki. Sehingga kalau tidak merasa memiliki ya otomatis sekolah ini mau kotor, mau gersang
atau mau maju atau tidak ya sudah kan gitu. Nah ini kan yang tidak bagus. Kemudian yang berikutnya ini sebenarnya tidak harus sih, tapi ini bisa masuk juga adalah biaya dan anggaran yang masih minim untuk kegiatan adiwiyata. Jadi kalau dari dinasnya sih menghimbau kalau bisa yo 10-20% lah anggaran sekolah itu untuk adiwiyata. Tapi ya tetap kita melihat dari kegiatan-kegiatan yang lain tentunya. Oh ternyata ada yang lebih urgen selain dari lingkungan. Gitu. Itu mungkin Mbak Adel yang tantangan terbesar. Kalau dari Pak Marjono sendiri Pak? Kalau saya mengamati sebenarnya kan kalau kita perhatikan dari tantangan yang disebutkan Bu Roro itu kan timbulnya kan memang dari sekolah kita sendiri. Ya, kalau saya mengamatinya justru dari warganya, Mbak. Dari warganya ya, warganya itu bagaimana caranya kita bisa menanamkan karakter, ya menanamkan karakter sehingga mereka bisa sadar ya terhadap lingkungan yang ada. Ini salah satu contoh saja yang sudah kita lakukan kegiatan ya. Contohnya yang paling pasti ya, ini masalah sampah. Oh, masalah sampah. Ya, masalah sampah ya. Sampah di setiap kelas sudah kita sediakan tong-tong sampah yang ada tulisannya residu dan sampah botol plastik. Dan rumah botol plastik itu juga sudah ada. Sebenarnya kalau mereka semua itu sadar atau ya berkarakter lah, kita berusaha untuk memisahkan sendiri, memilah sendiri, itu tentunya akan lebih mudah. Jadi diawali itu juga dengan sampah, kemungkinan nanti yang lainnya pun juga akan bisa bangkit ya untuk kesadaran terhadap lingkungan, terutama untuk masalah adiwiyata. Berarti banyak sekali ya sebenarnya tantangan untuk program adiwiyata yang diterapkan di sekolah ini, dari tingkat kepedulian yang kurang, rasa yang kurang memiliki, hingga anggaran sekolah yang belum mencukupi. Dan pada intinya warga sekolah SMA Negeri 1 Segan ini sayangnya itu tadi, kesadaran akan lingkungan sekitarnya itu sangat amat kurang gitu nggih Pak Bu. Oke. Terus untuk contoh kegiatan yang sudah dilaksanakan dan pastinya sudah sukses yang dilakukan oleh sekolah SMA Negeri 1 Segan itu apa sih Pak Bu? Terkait program adiwiyata nggih tentunya. Mengamati apa yang paling sukses? Kalau saya tuh mengatakan yang paling sukses tuh kok belum begitu muncul ya. Belum begitu muncul. Tapi kalau istilahnya kegiatan itu sudah jalan. Nah, itu misalnya sudah kelihatan lah. Ya, yang pertama adalah kegiatan Jumat bersih, itu yang sudah kita mulai yang sekarang ya Pak. Kemarin sudah kita mulai. Minggu ini sudah mulai ya, malah terus ini ada puasa. Sudah berhenti. Nah, kemudian yang berikutnya itu mungkin juga sudah kita lakukan kemarin itu proses pengomposan yang di rumah kompos sana. Iya. Itu dulu sempat lumayan menggunung karena belum sempat untuk kita lakukan pencacahan. Nah itu kemarin dirutinkan kembali untuk proses pengomposan. Ya, kemudian kalau diamati mungkin terawatnya tanaman-tanaman yang di sekitar kita ya. Nah itu secara pemeliharaan, secara perawatan ini juga sudah kelihatan kalau memang betul-betul tanaman itu terawat dan terpelihara. Nah, termasuk juga mungkin kita mengadakan kegiatan sosial ya Pak, yang untuk lingkungan, baik itu kemarin dengan Kelurahan Margoagung itu yang penanaman di lahan kritis. Iya. Ya. Itu yang dan juga bakti sosial di sekolah-sekolah binaan. Iya. Nah, di SD kemarin terakhir di SD Ngino 1. Ya. Jadi belum bisa kita menyatakan ini sukses banget, itu belum, karena semuanya sih proses. Karena berlanjut karena berlanjut terus, jadi belum bisa. Dan kalau itu bisa dikatakan sukses ya nanti kalau sudah terjadwal rutin, nah itu baru. Oke. The last question nih Pak Bu. Sebenarnya pesan yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada sekolah-sekolah yang belum memulai perjalanan menuju sekolah adiwiyata itu apa? Yang pertama ini adalah yang pesan untuk internal kita, itu untuk semua warga di SMA Negeri 1 Segan ini,
yuk kita dukung program Adiwiyata di SMA Negeri 1 Segan, biar nanti secara setahap demi setahap itu bisa kita maju ke tingkat berikutnya. Kalau kemarin tingkat kabupaten juara 1, tingkat provinsi baru juara 3. Nah, mudah-mudahan segera nanti berlanjut ke tingkat nasional dan masuk nilainya. Nah, terus baru nanti kita masuk ke mandiri ya. Jadi harapannya seperti itu. Pokoknya tetap harus semangat, mari kita beri dukungan untuk tetap kita melakukan program Adiwiyata. Kemudian kalau yang untuk eksternal ini mungkin untuk sekolah-sekolah yang lain ya monggo semangat dan terus berjuang untuk bisa maju menjadi sekolah Adiwiyata, walaupun kadang-kadang itu yo capek, ya kadang itu kompleks, kemudian ya kadang ngerekoso gitu ya. Ngerekoso ki apa ya bahasa Indonesianya, Pak? Rekoso lah pokoknya gitu ya. Ya, tetapi sebenarnya itu lumayan menyenangkan karena kita menyatu dengan alam. Makanya ya monggo untuk sekolah-sekolah yang lain yang belum maju ke sekolah Adiwiyata segera untuk berbenah diri untuk bisa diajukan sebagai calon sekolah Adiwiyata. Itu untuk pesan terakhir saya. Ya. Kalau saya pesannya ke eksternal ya, alangkah baiknya memang sekolah-sekolah itu yang belum ya masuk ke sekolah Adiwiyata, silakan ya paling tidak secepatnya untuk bisa ikut sekolah Adiwiyata, karena memang program-program yang ada di Adiwiyata ini sangat berguna sekali. Kita itu bisa ikut menjaga lingkungan ya, kita bisa menjaga lingkungan itu dari segala hal, mungkin dari kebersihannya ya, kemudian mungkin ada pengolahan sampahnya. Kita tahu sekarang di Yogyakarta itu aja untuk membuang sampah udah sulit ya, bagaimana kita bisa ikut mengolah sampah, ikut terlibatlah untuk membantu pemerintah. Kemudian ada konservasi airnya, itu kalau sekarang di tempat kita Sleman air nggak begitu masalah, mungkin di yang lain-lain itu mungkin bisa jadi. Dan juga tentang energi, kita benar-benar harus bisa hemat energi, apalagi ada energi yang terbarukan dan energi tidak terbarukan. Nah, ini pesan saya, karena dengan cara begitu maka kita bisa menjaga lingkungan kita itu tetap baik ya, dan kita juga bisa menjaga lingkungan ya, tidak hanya pada lingkungan sekolah kita saja, mungkin bisa lingkungan di negara kita, bahkan bisa ikut menjaga lingkungan di dunia ya, baik itu dari pencemarannya ya, pencemarannya entah itu air atau udara. Nah, itu pesan saya cuma. Jadi Sobat Singepot sudah memasuki penghujung episode untuk kali ini. Tentunya banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil untuk program-program Adiwiyata yang akan dilaksanakan ke depannya. Semoga apa yang kita bicarakan juga bisa melekat di diri kita sendiri untuk lebih aware, lebih peduli dengan lingkungan sekitar kita. Oke, untuk sesi terakhir tagline-nya untuk Singepot jangan lupa nggih Pak Bu, kita akan coba sekali lagi. Temukan perspektif baru bersama Singepot. Oke, Sobat Singepot, terima kasih sudah menonton sampai di penghujung episode kali ini. Saya sebagai host untuk episode kali ini adalah Natania Kusuma bersama narasumber Bu Roro dan Pak Marjono. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.